Oke, yang lain kan? Ini jadwal kita akan berlanjut terus. Iya. Walaupun memang bapak itu penguji kedua. Oh iya ya. Iya, iya apa-apa. Kita lanjut aja. Bisa ya Pak ya? Ya. Ya, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berkumpul di sini mau menguji proposal tesis dari saudara kami, Febri. Tuhan yang memberkati agar diberkati dengan baik setiap menghadap Tuhan. Di namamu kami serahkan waktu ini, Tuhan berkati. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Pak, sudah kami mulai dengan doa. Pak Pendeta, Anda diberi waktu lebih kurang 10 menit lah untuk menjelaskan apa yang perlu dijelaskan terkait dengan topik ini. Apakah memungkinkan ini menjadi sebuah tulisan tesis atau tidak? Silakan Pak. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Dalam pembahasan ini saya ingin menggumuli dan saya bergumul tentang wibawa jabatan tabisan yang saya tinjau secara epistemologis terhadap wibawa jabatan tabisan dan tanggung jawab pelayan tabisan serta implementasinya terhadap kode etik pelayan tabisan di GKPI. Saya spesifikkan dengan Resort Gebang, Langkat. Berbicara tentang jabatan, bahwa wibawa jabatan tabisan di dalam gereja merupakan satu tatanan yang sangat perlu untuk mencapai tritugas panggilan gereja dan dalam rangka misi Allah Tritunggal yang memiliki misi diimplementasikan dalam misi gereja. Jabatan tabisan ini adalah panggilan yang merupakan berasal dari Tuhan. Panggilan itu adalah mandat ilahi yang dilakukan oleh manusia demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memanggil untuk menyatakan kehendaknya. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan tabisan merupakan mereka yang dipanggil untuk menyatakan kehendak Allah dan bukan kehendak manusia. Oleh karena itu, sikap hati sebagai hamba ini perlu dan sangat diprioritaskan dalam melakukan tugas pelayanan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Baru dalam persoalan ini saya mau mengkaji secara sederhananya dalam perjanjian lama, pejabat itu atau pelayan itu dikatakan dengan kata ebed, yaitu budak, seorang pelayan. Hal ini menunjukkan bahwa hamba bekerja bukan untuk dirinya tetapi untuk karya Tuhan. Dalam perjanjian baru, jabatan gereja yang diberikan kepada seorang disebut leoturkos atau pelayan. Kata pelayan juga diterjemahkan dengan kata doulos. Itulah secara alkitabiah sangat sederhana saya boleh sampaikan. Dalam Roma 10 ayat 14 sampai dengan 15 disebutkan bahwa betapa pentingnya pengutusan bagi seorang percaya untuk memberitakan pemberitaan Injil supaya tiap-tiap orang dapat berseru dan percaya kepada Allah. Oleh karena itu, dengan pergumulan yang saya alami di dalam wibawa jabatan tabisan, terkhusus jabatan tabisan penatua yang saya gumuli di dalam resort Langkat, Gebang Langkat, ada 4 persoalan yang mau saya utarakan. Dan persoalan ini adalah persoalan yang secara langsung saya wawancara kepada orang-orang yang berkualitas yang memiliki tabisan lebih dari 10 tahun. Pertama, masalah yang saya dapatkan adalah dalam perjalanan tugas dan tanggung jawab pelayan pejabat tabisan, adanya pelayan tabisan yang tidak mampu mengontrol dan menguasai dirinya dalam panggilannya sebagai pelayan pejabat tabisan. Hal itu dapat terlihat dari adanya pelayan pemangku jabatan tabisan yang tidak berintegritas. Dalam kehidupan berjemaat, semangat beribadah seringkali bergantung kepada karakter pelayan tabisan. Ada tren di mana jemaat kurang antusias lagi beribadah ketika mereka diperhadapkan dengan pelayan tabisan yang tidak menjadi teladan. Hal ini dapat terjadi misalnya karena adanya pelayan tabisan yang tidak saling tegur sapa,
Dalam satu gereja, penatua dengan guru huria tidak saling sapa, sintua dengan sintua tidak tegur sapa. Ini menjadi tren yang membuat adanya pengurangan ada warga jemaat yang tidak hadir. Di samping itu juga para pelayan tabisan sering juga lupa dengan tugas panggilannya, sehingga jabatan tabisan itu dipahami hanya sebagai sesuatu yang biasa-biasa tanpa tanggung jawab dan beban moral. Dan ada juga penatua sering adu mulut oleh karena perbedaan pandangan. Dalam hal ini ada yang paling menarik dari wawancara itu, si narasumber itu katakan kepada saya, ada istilah dalam jemaat ini, dalam bahasa Bataknya, beta tu gereja mamereng akasitua na berdrama menangna meradu mulut. Ayo ke gereja untuk melihat penatua itu berdrama dan berselisih mulut. Baru yang ketiga, tidak sedikit dari penatua yang sebanyak 30 orang di Gebang, tugas seorang penatua hanya sekedar maragenda dan pelayan arta. Mereka hanya berpikir hanya sampai pada konsep itu, sehingga ada guru huria yang notabene-nya dia adalah penatua. Setelah dia tidak lagi menjabat sebagai guru huria, dia katakan, saya off dulu lah dari pelayanan ini karena kesehatan. Padahal dalam realitanya kesehatan dia fit dan dia sangat sehat. Saya lihat secara kasat mata saya. Nah, oleh karena itu, itulah persoalan yang terjadi di Gebang. Gebang ini adalah resort yang mekar dari Pakaran Berandan, dan Gebang ini memiliki 6 jemaat. Nah, 6 jemaat ini adalah Gebang, Bukit Mengkirai, Pelawi, Limo Kapas, Bukit Selamat, dengan Bukit Mengkirai. Nah, oleh karena itu, dalam kaitan ini, semua penatua yang ada di resort ini yang saya mau dapatkan, dan pemahaman mereka tentang jabatan tabisan tentu harus mereka pahami bahwa jabatan tabisan itu bukanlah sesuatu yang biasa-biasa, tetapi itu adalah pemanggilan mereka kepada Allah. Dan ada juga persoalan, setelah saya teliti, kenapa terjadi, ternyata ada sistem di mereka ini. Kalau sudah bapaknya penatua dulu, ya maunya mereka sodorkan anaknya, biarpun bagaimanapun perilaku anaknya, ya mereka ajak untuk jadi penatua. Jadi dalam hal ini penulis mencoba untuk menemukan upaya teologis GKPI dalam memberikan jabatan tabisan dan memelihara jabatan tabisan tersebut. Tulisan ini juga akan diteliti dengan pendekatan etis teologis dan menempatkan pendeta dan penatua sebagai lokus utama dari penelitian ini. Penulis menyimpulkan penelitian ini dalam judul Wibawa Jabatan, suatu tinjauan etis teologis terhadap wibawa jabatan tabisan dan tanggung jawab pelayan tabisan serta implementasinya terhadap kode etik pelayan tabisan di GKP Resort Gebang Langkat. Mungkin seperti itu, Pak, yang bisa saya paparkan latar belakang masalah dalam kajian saya dan yang saya gumuli mengenai wibawa jabatan tabisan. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Kalau dalam urutan saya duluan memberikan komentar, masukan. Yang pertama kan di dalam subjudul memang ada banyak variabel-variabel yang pendeta akan ungkap. Banyak variabel-variabel bahwa pendeta akan mengambil ini dalam tinjauan etis teologis yang pertama. Lalu yang kedua variabelnya terkait dengan wibawa jabatan tabisan. Lalu yang berikutnya ada kajian terhadap tanggung jawab pelayan tabisan. Dan variabel berikutnya implementasi dari pelayan tabisan yang berhubungan dengan kode etik pelayan tabisan. Itu nanti akan diuraikan menjadi sebuah karya tulis yang namanya tesis, kan gitu ya, Pak. Dan ini yang kita harapkan tidak lari dari subjudul ini nanti. Mengawal ini yang saya pikir perlu juga dalam proposal ini lebih tegas dipahami supaya jangan lari nanti apa yang mau dicapai dalam penulisan proposal ini, penulisan tesis nanti. Gitu ya, Pak ya?
Karena ada banyak nih variabel-variabelnya nih. Hati-hati untuk tidak meninggalkan satu variabel, karena nanti akan jadi lari dia, entah kemana mau dia ditegaskan. Yang pertama. Lalu yang kedua, ini kan kajian terkait dengan tinjauan etis. Saya nggak tahu di mana Pak Pepri mau menawarkan sebuah solusi. Seandainya di proposal ini ada solusi, karena ini kan etis, ini dilema etisnya ada, yang itu seorang pejabat atau jangan dulu pejabat, seorang pelayan tahbisan yang menerima tahbisan tapi tidak menjalankan tahbisan, kan itu persoalannya Pak. Bahkan tadi ada berapa persoalan itu, 3 atau 4 yang Bapak sebutkan kan, mulai dari pelayan yang tidak berintegritas, kemudian pelayan yang tidak begitu teladan, kan itu menjadi, bahkan pelayan justru menjadi batu sandungan. Wah, itu yang paling mengerikan, itu sangat dilema sekali. Pelayan yang justru menjadi batu sandungan bagi jemaat, sehingga jemaat datang ke gereja ya hanya melihat sandiwarannya Situ. sampai di mana mereka bersandiwara. Untuk kemudian nanti bisa lah kita lihat akhirnya seperti apa. Ini sudah jelas dilema etis. Hanya yang saya belum dapatkan, nanti bisa ditambahkan ya Pak Pepri, adalah tawaran teori kajian etikanya. Ada tawaran teori kajian etikanya untuk melihat, bagi saya ini yang perlu gitu. Seperti contoh, ini contoh ya Pak. Waktu di kuliah umum kan saya menawarkan ada istilah kajian etika deontologi yang kalau di sini cocok nggak? Immanuel Kant itu menawarkan etika deontologi bahwa segala sesuatu itu sifatnya kewajiban. Mereka itu maragenda, kewajiban. Mereka itu hidup sebagai teladan, kewajiban. Mereka itu berintegritas, itu kewajiban. Jadi orientasinya deontologi dari teori Immanuel Kant. Atau dalam perkembangan zaman seperti ini ada juga teori yang lain dalam teori etika. Contohnya seperti Jürgen Habermas, yang dia justru menawarkan teori wacana, dialog, narasi, diskursus. Gitu. Jadi etika diskursusnya Habermas merangkul semua gitu. Jangan-jangan ini yang kurang. Wujud dari diskursus itu kan pendeta, seperti yang pendeta tuliskan sini ada. Apa itu? Kode etik. Termasuk itu juga bagian hasil dari teori etika Habermas. Nanti ada satu lagi pendukungnya Habermas. Siapa itu? Karl Otto Apel. Karl Otto double T. Apel. Jadi dia juga menyetujui kalau kalau setiap pelayan-pelayan itu kan sadar bahwa harus didialogkan. Kalau keterpaksaannya, ada nggak ruang di GKPI? Saya bendera putih, Hensa, keluarlah dari kemajemukan itu. Karena memang tidak mampu memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan di 1 Timotius itu kan. Kalau nggak salah itu saya itu ada 17 atau 16 atau 17 syarat itu yang dikatakan Paulus kepada Timotius itu. Atau itu kan gitu ya. Atau contoh lain seperti teori yang disampaikan oleh Thomas Aquinas. Teorinya yang mengatakan bahwa orientasi pelayan juga ada 2 itu. Yang pertama itu kebahagiaan kan. Thomas Aquinas etikanya etika kebahagiaan. Dan yang kedua etika keutamaan. Dari dua pendekatan ini akhirnya Thomas Aquinas mengajarkan atau meminta pelaku etika itu mengandalkan akal budi. Cara berpikirnya kan di situ kalau kita ngomong tentang Thomas Aquinas dari sisi etikanya. Artinya gini, pendeta, kita mendapatkan penawaran teori-teori etika karena ini kajian etis, untuk kemudian nanti dalam penelitian ini prinsip yang mau pendeta tawarkan itu udah jelas. Udah jelas ya.
walaupun ini kan sudah oke, hanya kalau boleh ada penambahan yang seperti itu gitu. Penambahan yang menawarkan teori. Jadi kan pendeta sudah tidak datang dengan tangan kosong. Seandainya mau mengulakan, jadi mau silau mau apa ini? Kita udah bawa ada semprot, ada ini, ada bekal. Itulah tadi yang dimaksudkan dengan teori-teori tadi itu. Tinggal bagaimana mengolahnya. Kalau soal metode nanti Pak RH yang lebih nanti mengupas ini, supaya bisa dapat data yang valid itu seperti apa dari itu. Saya melihat itu yang sebenarnya perlu ada tambahan Pak Pendeta ya. Ya Pak. Yang paling prinsip lah. Saya akan kasih tempat sama kawan-kawan yang lebih apa. Saya juga akan terima masukan ini karena di bidang etika juga nanti yang sistematika. Seperti apa nanti perlu ada penambahan-penambahan. Dari saya seperti itu Pak. Silakan Pak Sayun untuk. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan ini. Di Chandra Simanjuntak. Ya Pak. Ya, oke Pak. Udah Pak. Di mana melayani? Sekarang melayani di GKPI Resort Gebang Pak. Langkat. Berbeda ya Pak ya? Udah 3 bulan Pak. Sebelumnya? Di GKPI Resort Pakat. Pangkat ke Gebang ya. Pakat di Gebang. Bukan. Dari mana Pak? Dari sini juga. S1 di S3 bersama Pak. Tahun 2013 tamat Pak. Sampai 2008 Pak. 2013 ya. Tapi ketemu kita ya. Ketemu Pak. Tapi ukurannya sudah beda sekarang ya. Size sudah beda. Mahasiswa Bapak ya? Iya. Iya berarti. Makanya inilah kalau udah lama nggak ketemu ya. Terus ada pandangan wah. Oke, intermezzo dulu. Intermezzo tapi berarti ya. Kalau saya membaca ada kalimat di sini halaman 10. Halaman 10 kalau kau menjelaskan Paulus penulis dia bahas terakhir ya. Di situ kalau sebut penulis menyimpulkan penelitian ini dalam judul. Berarti penelitian ini sudah selesai. Penulis menyimpulkan penelitian ini dalam judul. Jadi sepertinya penelitian ini sudah selesai, sudah mau kesimpulannya. Penulis menyimpulkan penelitian ini di dalam judul. Tidak usah kalimat seperti itu karena nampaknya ya kau sudah ada kesimpulan tentang judul, bahkan mengarah kepada analisa sudah kan. Ya, banyak Pak. Siap. Mungkin kalimatnya diarahkan dengan temuan masalah yang ada. Saya menganalisa, saya mau menganalisa judul ini. Jadi jangan menyimpulkan dulu karena judul itu bisa nanti berubah. Oke. Itu yang pertama. Kemudian apanya wibawa jabatan. Wibawa jabatan Pak. Kalau wibawa itu Pak sesuatu yang ada di dalam diri manusia yang mampu mempengaruhi Pak, mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, untuk mengarahkan hidup orang lain kepada hidup yang dikehendaki oleh Allah. Maka seorang pejabat tabisa itu mereka punya wibawa agar mereka menjadi teladan. Itu yang saya pahami Pak mengenai wibawa. Ada sesuatu yang daya tarik dari dia Pak. Wibawa, tapi wibawa itu bisa juga dalam arti negatif kan? Kalau yang saya wibawanya itu dia bisa melakukan apa saja. Tapi dalam hal ini saya mau memberi argumen bahwa wibawa jabatan tabisan itu
bukan mempengaruhi kepada hal yang buruk, tetapi jabatan tahbisan itu mempengaruhi warga jemaat untuk benar-benar mereka merasakan bahwa persekutuan dengan Tuhan itu bisa mereka nikmati dengan adanya wibawa pejabat tahbisan di tengah-tengah gereja itu, Pak. Ini wibawa itu semacam apa namanya, hakikat seorang pelayan dengan sikapnya, tingkah lakunya mempengaruhi orang kepada yang baiknya. Jadi hal-hal seperti itu sederhana, tapi benar-benar bahasa kita kalau kau tuliskan supaya jangan orang nanti memperakati atau mengarahkan ya wibawa, karena wibawa saya bisa melakukan ini dan itu kan, padahal tidak ada rel yang mau dituju dengan wibawa itu kan. Oh ya Pak. Oke, jadi ini perlu istilah itu kau sampaikan dan arahkan dalam tulisan. Kemudian jabatan itu pangkatkah atau derajatkah? Nah, itu juga perlu. Menurut kamu kira-kira pangkatnya itu, derajatnya itu, jabatan itu, jangan-jangan fenomena di jemaat-jemaat kita mengarah kepada pangkat, derajat, seolah-olah derajatnya lebih tinggi dibanding dengan anggota jemaat. Nah, kalau pengalamanmu di jemaat gimana? Kalau dari masalah yang saya hadapi Pak dalam ranah Gebang, saya melihat jabatan itu udah lebih mengarah kepada satu posisi yang punya keistimewaan gitu Pak. Contoh gini Pak, seorang guru huria dia menganggap bahwa jabatan guru huria itu adalah sesuatu yang wah. Oleh karena itu setelah dia turun dari guru huria, maka dia pengennya apapun yang terjadi di gereja ini ya saya kan dulu punya kuasa sebagai pejabat guru huria. Jadi saya mengarah bahwa jabatan itu sudah mulai bergeser pemaknaannya dalam keistimewaan yang mengarah kepada kenegatifan yang saya pahami. Padahal jabatan itu sebenarnya di mana posisi itu adalah tanggung jawab yang diberikan Allah untuk menyatakan karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia itu. Maka Allah memanggil. Maka tadi dalam penjelasan saya bahwa pejabat pelayan tahbisan itu adalah orang yang berasal dari Allah, yang dipanggil oleh Allah. Maka di bab 2 nanti saya mau sampaikan ada dia bahwa semua kita dipanggil gitu. Maka ada vokasio generalis dengan vokasio spesialis. Jadi ada orang yang dipanggil, kita semua dipanggil gitu Pak. Ada juga dari orang yang dipanggil keseluruhan ini Allah spesialkan lagi, ada beberapa. Jadi itu yang mau saya angkat dalam karya ini. Maka jabatan itu adalah sesuatu posisi yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan karya keselamatan. Nah, setuju penjelasanmu, hanya masuk ke itu juga. Ya. Dalam arti menjelaskan kepada pembaca yang dimasukkan jabatan itu bukanlah pangkat ternyata kan, bukan soal dia lebih tinggi posisinya derajatnya dibanding orang lain, tapi sebuah posisi untuk mengarahkan, untuk memimpin, melayani jemaat sehingga jemaat itu merasakan kasih Tuhan, kepedulian Tuhan kan gitu. Iya. Itu juga sederhana sebenarnya, hanya perlu dituliskan supaya kami pembaca nanti diarahkan, bukan dalam arti jabatan seperti jabatan presiden, kan? Nah, kemudian di dalam bab pertama ini, pendahuluan ini juga perlu kau jelaskan dulu, misalnya siapakah pemilik jabatan tahbisan itu, siapa saja. Misalnya sekarang wibawa jabatan tahbisan
Kan tahbisan seperti di gereja kami, yaitu sudah ada yang penerima tahbisan itu beda, penginjil, tua, sama. Jadi kalau misalnya di gereja kita di GKP Gebang ini siapa ini? Nah itu tidak jelas di sini, supaya dijelaskan. Dan yang kau maksudkan jabatan tahbisan itu apakah semuanya? Kalau misalnya beberapa jabatan itu jabatan tahbisan, apakah semuanya itu yang mau kau jelaskan di dalam penulisan ini, atau hanya bagaimana kalau simpulan benar simpulan ini Ada Pak? apakah itu juga jabatan tahbisan atau belum? Belum Pak. Jadi siapakah oknum yang pemilik jabatan tahbisan ini? Siapa dan itukah yang kau akan jelaskan di sini, karena jabatan tahbisan pendeta juga. Biar kau ada di situ di GKP sekarang Pak. Diakones. Diakones pun sekarang hanya tinggal yang dulu-dulu lagi Pak. Sampai Ya. sekarang nggak ada lagi. Ada 2 orang gitu Pak. Ya, itu kan jabatan tahbisan toh. Ya, tapi kalau di Gebang itu Pak, jabatan tahbisan itu hanya sintua dengan pendeta resor. Itu yang perlu juga muncul di sini. Jabatan tahbisan yang kau maksudkan dan juga yang kau akan teliti adalah sintua. Kan kok jabatan tahbisan, ya kita juga penerima jabatan tahbisan. Ya. Kamu juga kan. Tapi yang kau maksudkan adalah sintua. Bukan sintulan ini. Enggak Pak. Kalau sintua ini kan belum ditahbis Ya, kan. maksudku Enggak. menegaskan. Nah, sintua. Mungkin nanti catat atau tambahkan jabatan tahbisan yang saya maksudkan di dalam penelitian ini adalah sintua ini. Kan begitu ya. Berarti banyak juga nanti penelitian kuantitasnya ini kan, penelitian lapangannya kan. Iya Pak. Oke. Kemudian dari sudut pendidikan tentu harus juga kau bongkar sedikit atau sampaikan sedikit ciri-ciri jabatan tahbisan itu di dalam Alkitab. Apa-apa? Siapa misalnya? Ya. Kalau misalnya di dalam PR, di dalam PB, kalau di dalam PB kira-kira jabatan tahbisan itu apa ya? Kalau dalam perjanjian baru Pak, secara tahbisan yang saya pahami adalah penumpangan tangan. Itu penahbisan di dalam Kisah Rasul 6 ayat 6 Pak, yang dimana diaken atau orang-orang ditahbiskan untuk diutus gitu Pak. Dalam perjanjian baru itu Pak, saya dapatkan dan saya pahami ada 3 variabel atau ada 3 tahbisan yang saya pahami dalam perjanjian baru Pak. Itu yang pertama di hari Pentakosta, di mananya pencurahan Roh Kudus. Saya pahami itu sesuatu tahbisan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya pada saat itu, baru kenyakan Yesus Pak. Jadi saya pahami juga itu, tapi nanti saya mau butuh arahan dari Bapak. Kenaikan Yesus Kristus itu ketika Yesus naik, maka ada tugas pengutusan kepada para murid untuk memberitakan dan untuk jangan takut. Baru yang ketiga, tahbisan itu yang ketiga yang saya pahami adalah penahbisan diaken-diaken. Itu dalam Kisah Rasul 6 ayat 6. Mungkin itu ada yang 3 hal itu yang saya pahami dalam perjanjian baru Pak, dalam ranah tahbisan gitu Pak. Ya, mungkin lebih bagus misalnya dari Efesus 4:11 itu. Itu
mencerminkan siapa yang menerima tahbisan itu ya. Itu sesuatu adalah Isolasi. Jadi itu kan disebut ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar dari sudut pendidikannya kan. Dan itu nanti diaplikasikan di dalam gereja, jalan lagi yang kau maksudkan ya memang dalam dibuka ini, tapi yang saya mau akan telah kaji adalah tahbisan sintua. Ya. Oke, sehingga dengan dasar logikanya itu juga semakin terlihat apa sebenarnya identitas, apa sebenarnya citra dari yang ditahbiskan itu, jabatan itu yang diharapkan. Justru melenceng dari harapan dari dipilih, misalnya harapan dari apa yang disampaikan ketika penahbisan itu kepadanya, justru itu melenceng dan itulah menjadi core masalahnya. Itulah masalah intinya kan yang perlu diselidiki, perlu apa penyebabnya sehingga itu bisa terjadi. Nah, ini pertanyaan saya, kalau kamu melihat dan meneliti, menduga apa kira-kira penyebab tidak menjalani tohonan jabatan tahbisannya itu, sintua misalnya. Kalau apalagi ada tadi statement ya, lama tuh gereja memeren akan drama-drama nih atau perhara laluinya. Iya, saya pun dengar itu Pak. Atau ada istilah waktu perang di HKBP dulu. Tuh, badai kan saya rasa semua pendeta. Dibaca Horas, badai kamu nanti saya rasa semua pendeta pun. Nah, jadi kira-kira menurutmu apa sih di GKPI? Kalau saya lihat Pak, terkhusus dalam peranannya Gebang, yang pertama kurang selektifnya Pak, cara pemilihannya Pak, selektifnya itu. Jadi gini, jadi kadang-kadang kalau sudah aktif 1 bulan udah itu kayaknya udah bagus itu, dan calonkan jadi sintua itu. Baru Pak saya lihat adanya yang saya sudah paparkan tadi Pak, ada sistem gini Pak. Kalau sudah bapaknya itu sintua dulu, anaknya itu mau dipaksa jadi sintua. Kalaupun dalam hati anaknya nggak mau gitu Pak. Nah, baru ini yang paling penting kalau saya lihat Pak, kurangnya pembinaan. Dua resort yang saya jalani Pak, dan memang judul ini memang setelah saya mengambil studi lanjut di sini, ini langsung satu judul yang saya gumuli, maka di pakat ini saya gumuli juga Pak. Dan saya mau tempat penelitian saya di Pakat Kian gitu Pak. Tapi setelah saya pindah ke Gebang, ternyata lebih komplit lagi persoalan yang saya dapatkan di Gebang. Teringat tentang tohonan Sinto ini Pak. Jadi kurangnya pembinaan Pak. Jadi mereka di learningkan, setelah di learningkan tidak ada lagi pembinaan. Paling kalau mau dia ditabalkan satu minggu sebelum ditabalkan atau 2 minggu sebelum ditabalkan, mereka dipanggil, oh gini ya, kau harus kok begini, maragida gini gitu Pak. Jadi lebih kepada mereka, ya udah mereka sendiri gitu Pak. Itu yang saya lihat persoalannya, kenapa para pemangku jabatan tahbisan khusus penatua tidak menghidupi tohonannya, tidak menghidupi tahbisannya di dalam pemanggilannya sebagai pelayan di tengah-tengah gereja. Mungkin itu Pak yang saya bisa telaah dari yang saya jalani. Kurangnya pembinaan ya? Iya Pak. Atau kurangnya contoh dari pembina? Kalau gitu bisa juga itu Pak, mengarah ke situ bisa juga. Maka di Pakat Pak, saya mau bercerita sedikit bahwa di Pakat itu saya tidak
gampangnya menajiskan benda itu apa? Ada di situ saya katakan, kalau saya habiskan itu, Allah natarikan Tuhan. Saya yang digantung, karena saya menajiskan orang yang karena sebelum saya sampai di sana, dia sudah learning Pak. Tapi guru-gurunya maksa saya untuk menajiskan. Saya tidak sanggup, saya katakan. Karena tabisan ini bukan main-main, saya katakan gitu Pak. Bahkan lebih selektif saya untuk menajiskan benda itu. Maka selama 4,5 tahun, benda itu yang saya tajiskan di sana hanya 3 orang Pak. Saking saya tidak beraninya dalam hal tabisan ini Pak. Oke, mungkin ini terakhir. Penulisan yang misalnya bahasa tertentu, misalnya di sini ada gejak, jegen itu bahasa apa sih? Bahasa Jerman kah atau apa? Berasal kewibawaan juga berasal dari kata wibawa, dari kata gejak. Silakan cek nanti di dictionary kamus. Oh iya Pak. Bahasa apa ini ya, supaya bisa kita pahami, orang lain juga pahami. Kemudian misalnya istilah Yunani exousia, tuliskanlah bahasa Yunaninya. Dan kalau kau nanti udah teliti itu, pasti berubah pemahamanmu ini. Exousia bukan berarti kuasa adil, yang adil. Itu sifat. Exousia itu bukan sifat, tapi benda. Kan gitu. Dan telitilah nanti dari sudut bahasa ini kata benda, dari kata kerjanya apa, exousiazo, artinya menguasai, to have power over and to have power ya. Jadi itu juga perlu diteliti supaya pemahaman pembaca sangat terbantu. Nah, kemudian penulisan bahasa Yunani di sini masih butuh diperhatikan, tidak pas maksudku. Hanya diterjemahkan sebagai pekerja-pekerja yang diambil dari kata ergo, bukan begitu penulisannya, kan begitu, salah itu. Nah, kemudian kalau kau sebutkan juga ada istilah pais, pais TU, pais itu apa? TU itu apa? Ya, kita yang memahami bahasa Yunani tahu ini, tapi orang lain kan enggak. Jadi berikan informasi. Pais itu kata muncul pedagogik ya, orang yang membina. Nah kemudian yang terakhir terkait dengan soal ini tulisan ini, coba dulu lihat halaman kita sama kah? Sama Pak. Sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halaman sekian 6. Halaman bawah. Halaman 7. Iya Pak. Oke, baca lagi. Betulkah seperti itu penulisan atau makna yang di dalam Alkitab itu? Jabatan pada tabisan gerejawi pada hakikatnya adalah fungsi pelayanan. Jabatan gerejawi Pada hakikatnya adalah fungsi pelayanan, sebagaimana Kristus adalah pelayan. ya. Jabatan gerejawi diadakan bukan supaya pejabat gereja dilayani, melainkan supaya ia melayani. Sebagaimana Kristus datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Apa sih? Sebagaimana Kristus datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Sebagaimana Kristus datang bukan untuk ya Pak. Salah. Dilayani Pak. Jadi itu artinya beda sekali ya. Ya. Saya kira itu saja dari saya. Ya. Oke Pak? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Pendeta Jeffrey, tolong dicatat yang sudah jadi masukan tadi dalam klarifikasi.
Selanjutnya Pak Arhab, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak RS Payung dan Pak JSP. Dan selamat buat saudara Pepri Chandra Semangat ya. Ya Pak. Juhud ini sebelum saya membahasnya nanti dalam catatan-catatan teknis pengutipan harus diperhatikan ya bagaimana cara mengutip dari jurnal, lalu konsistensi menulis nama percetakan. Kalau BPKGM harus semua BPKGM atau BPK Gunung Mulia. Kalau sudah pakai BPK Gunung Mulia, tak usah pakai tanda garis penghubung. Pakai garis penghubung ini kalau BPK GM, baru pakai garis penghubung. Kalau sudah dipanjangkan tidak usah. Kemudian wawancara itu belum masuk pada daftar awal latar belakang. Wawancara itu baru kita masukkan datanya setelah meneliti. Kalau masih proposal seperti ini kan belum wawancara, masih menyampaikan proposal penelitian. Karena penelitian baru dimulai setelah proposal ini disetujui atau sudah melewati bab 2 nanti atau bab 3 baru mulai meneliti ke lapangan. Jadi halaman 7 wawancara dengan saudara Thompson itu dihapus saja. Karena ini belum melakukan wawancara. Tapi data itu bahasakan sendiri sehingga data itu terkumpul. Oke. Kemudian itulah kalau coba soal catatan pentingnya teknis ya. Nah, kemudian masuk kita pada substansi. Dari judul dulu, wibawa jabatan tahbisan. Tahbisan yang hendak dibahas itu siapa? Pendeta, Sintua, Dodo, Diakones, Penatua dengan pendeta Pak. tahbisan, penatua dan Pendeta Pak. Karena hanya itu yang ada pelayan tahbisan di GPI Pak. Terus juga Bapak. Kalaupun itu nanti bahasannya pendeta dan Sintua atau penatua, dalam uraianmu itu dijelaskan bahwa yang akan dibahas dalam tesis ini ialah pendeta dan Sintua. Nanti itu masuk pada pembatasan masalah. Sebutkan itu di pembatasan masalah supaya orang tidak berpikir semua ya. Di halaman 11 pembatasan masalah sebutkan itu bahwa yang hendak kau bahas itu ialah pendeta dan Sintua atau penatua. Nah, kemudian ini suatu tinjauan etis teologis terhadap wibawa jabatan tahbisan. Berarti ini dalam pemikiran kita sekarang sudah pendeta dan Sintua ya. Iya Pak. Dan tanggung jawab pelayan tahbisan serta implementasinya terhadap ini kode etik. Tadi di awal sudah saya katakan, tanya apakah kode etik ini dokumen GKP atau tidak? Secara gamblang ini belum menjadi dokumen kode etik Pak. Nah, kalau ini belum dokumen, tidak boleh kita implementasikan kepada sesuatu yang belum ada. Jadi harus diimplementasikan kepada komunitas yang ada atau dokumen yang ada. Kalau belum ada, diimplementasikan kepada siapa? Langsung aja kepada pelayan tahbisan di GKPI Gebang. Bukan kepada kode etik, ya kan tadi orang yang mau diperbaiki kan? Bukan kode etik yang mau diperbaiki kan? Jadi kalau kode etiknya berarti kan dokumen. Tapi kalau penatuannya yang berkelahi tadi yang mau diperbaiki, berarti implementasinya terhadap pelayan tahbisan di KPI Resort Gebang lengkap. Sehingga nanti ketika mereka baca ini, mereka akan bertobatlah setidaknya atau ya membaca kesalahan mereka lah gitu ya. Baru ini proposal tesis diajukan kepada Sekolah Tinggi Teologi STIA Nusa Medan, tak usah diajukan untuk memenuhi syarat penulisan tesis gitu aja. Diajukan untuk memenuhi syarat penulisan tesis. Udah tahu gitu, ini kan sudah di sini pestanya, kegiatannya, nggak usah dibuat.
Nah, biasanya kalau judul proposal di halaman 1 itu langsung judul lagi. Karena yang di luar tadi kan itu baju. Di halaman pertama seperti ini harus judul lagi. Di sini Pak. Ya, itu judul supaya kelihatan nanti ada latar belakang masalah dan sebagainya. Nah, kemudian setelah saya baca dari halaman 1 sampai halaman 5, halaman 6, ini juga soal teknis lagi, saya lupa halaman 6. Coba di halaman 6. Iya Pak. Di situ kan ditulis di situ menurut Joe E. Trull dan James E. Carter ada 4 tujuan kode etik. Lalu saya lihat catatan kaki di bawah, Joe E. itu ternyata dikutip di atas. Integritas tempat manapun adalah ketersesatan di atas. Seharusnya dipindahkan dia menurut Joe dan sebagainya, titik 2 itu disitulah kutipannya. Atau dari atas kutipannya sampai ke bawah. Iya, dari atas yang saya mau katakan kan Pak, dari Nggak bisa kalau begitu nanti nggak bisa dia. Jadi arahan Pak di mana? Ya di sini aja di menurut Joe titik 2 kode etik Oh, di titik sini 2 di sini ya. lah kutipannya. Artinya ini pendapat dari Joe. Iya Pak. Nah, kalau sudah seperti ini banyaknya, ini harus rapat dia. Spasi 1, font 11. Oh, ini. Jadi dipadatkan dia. Karena sudah lebih dari 40 kata. Karena Spasi diambil. 1 ya Pak. Ya. Jadi sudah diambil banyak dia. Jadi 1,5. Spasi 1,5. Fontnya ini sudah 11. Nah, baru di halaman 8. Tadi kita sudah sepakat bahwa ini untuk tahbisan itu pendeta dan sintua. Ya Pak. Di bawah itu, melalui agenda GKPI, uraian tugas pelayan tahbisan. Nah ini, yang di agenda yang ditulis ini tahbisan mana? Pendeta atau penatua? Ini jelas dia kan pasti mengutip salah satu dari itu ini. Iya Pak, yang saya buat ini Nah, ini. pendatua Pak. Penatua. Iya Pak. Nah, pendetanya di mana? Tadi karena kita sudah bahas pendeta dan penatua. Oke. Ya harus ditulis di sini. Penatua dan pendeta. Nah, apakah pendeta di sana bersoal? Sehingga harus dibahas pendeta. Karena yang dibahas di sini saya lihat sintua, penatua. Kalau secara kependetaannya memang tidak terlalu ada persoalan. Nah itu, kalau misalnya hanya penatuanya ini mengerucut aja jabatan ini langsung wibawa jabatan tahbisan penatua. Benar begitu ya Pak ya? Langsung ke the point sehingga tidak mengambang dia lagi. Karena di halaman 8 kau sudah putuskan ini penatua bukan pendeta. Oh. Karena tugas-tugas yang diambil itu penatua bukan pendeta. Dan yang contoh kasus ini pun juga adalah penatua kan, yang beradu mulut tadi ini. Nah ini juga nanti kalau dari GKP ini dipadatkan lagi dia. Oh. Karena ini kan sudah banyak sekali yang dikutip. Baru kalimat berikutnya di halaman 9, kalau bahasa Batak itu kan marjanita itu harus miring. Kemudian, nah ini. Jadi yang saya lihat memang di sini adalah persoalan penatua. Persoalan penatua bukan pendeta ya. Jadi persoalan penatua di mana karakter mereka tidak sesuai dengan kehonan mereka. Jadi kalau dikatakan makna wibawa jabatan penatua, nah dimulai dalam titik terbelakang ini dari halaman 1. Berpikir antara das solen dan das sein itu. Seharusnya penatua itu bla 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 sesuai dengan tahbisan mereka yang harus bla 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 sesuai dengan tadi agenda itu. Seharusnya begitulah sikap mereka. Tetapi das sein, fakta di lapangan, mereka ini tukang kelahi, adu mulut. Itu fakta di lapangan. Adu mulut, berkelahi,
tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh, dan sebagainya. Itulah persoalan akademisnya. Mengapa penatua di KPI Gebang itu tidak melakukan wibawa jabatan penatua mereka? Itulah pertanyaanmu nanti di rumusan masalahmu di halaman 12. Mengapa penatua GKPI Gebang itu tidak memaknai kehidupan mereka sesuai dengan wibawa tahbisan mereka? Baru pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan mereka begitu? Tentu ada persoalan sosial ekonomi mungkin, atau persoalan personal, atau persoalan leluhur kah? Mungkin biasa saja opung-opung nomor bedanya kan berkarat sampai sekarang juga kan. Itu yang kau cari nanti, mengapa terjadi pergeseran makna wibawa jabatan penatua itu di GKPI itu. Tadi pertanyaan pertama kan mengapa terjadi itu perkelahian itu. Baru mengapa terjadi, bukan bagaimana proses. Berarti kalau bagaimana proses kan kebaikan itu. Tapi mengapa terjadi, berarti ada sesuatu pergeseran. Jadi pertanyaan yang ketiga itu ganti aja, bukan bagaimana proses. Tapi mengapa terjadi pergeseran makna jabatan pelayan penatua di KPI. Ya, mengapa terjadi pergeseran makna jabatan penatua di GKPI Gebang itu? Nah, itu baru kemudian bagaimana solusi secara etis. Itulah pertanyaan keempat kan? Bagaimana bukan sikap, solusi. Solusi apa? Ya, solusi etis. Secara etika menghadapi itu. Nah, carilah jawabannya nanti melalui para ahli atau melalui wawancaramu kepada mereka. Nah, untuk menjawab pertanyaan itulah maka di poin 1.7 kau harus menggunakan metodologi, bukan metode. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu ada 3, kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Kau pilih mana? Kalau kualitatif berarti dia harus mewawancarai, lalu peneliti itulah sebagai alat peneliti. Kalau kuantitatif berarti angket atau kuesioner. Alat peneliti itu ya angket atau kuesioner itu. Kalau campuran nggak mungkin, karena campuran ini minimal 1,5 tahun baru bisa dilakukan. Ini hanya 3 bulan 4 bulan ini. Jadi hanya pilih 2, 1 dari 2, kualitatif atau kuantitatif. Kalau field research, laboratorium research, 3 metodologi ini menggunakan itu semua itu. Kecuali kalau misalnya menggunakan kualitatif dengan SLR, systematic literature review, wah itu beda lagi. Kalau pakai library research ini, library research ini biar tahu, ini minimal 10-50 buku kegunakan saya membahas judul ini, judul wibawa jabatan ini. Saya cari tadi buku membahas wibawa jabatan, nggak ada di sini. Paling makna wibawa jabatan Dr. Ander Tobing kan masih 1. Nah, kalaupun nanti kau baca bukunya siapa itu Sahala, Siriris Siagian ya, itu membahas Sahala itu tentang kepemimpinan itu. Masih 2 berarti, tapi ini tidak kau baca buku itu. Nah, jadi pilihlah metodologi mana yang kau gunakan untuk menyelesaikan tesis ini nanti. Baru yang terakhir habis sistematika penulisan ialah daftar pustaka. Bukan data pendukung, buku-buku pendukung, nggak ada di dalam penulisan tesis kita, ada buku-buku pendukung. Kalau ini bisa kita daftar 1000 buku ini. Tapi yang kau gunakan menulis proposal ini hanya 20 buku dari 50 buku persyaratan. Dan harus ada 10 bahasa Inggris. Ini masih 0. Kalau dictionary nggak dihitung. Nah, nanti lengkapilah dalam perbaikannya, carilah buku-buku yang menambah supaya bisa memilih, mendekatilah minimal kan itu dari 50 buku itu. Jadi buku-buku pendukung ini nggak masuk hitungan ini, nggak kami hitung ini. Karena yang kami hitung ialah buku yang kau gunakan dalam menulis proposal ini. Gitu ya. Jadi pertimbangkanlah, kerucutkanlah memang tulisanmu ini hanya untuk tahbisan penatua sehingga lebih fokus dia. Demikian dari saya. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Andahat. Jadi sudah lebih detail ya Pak Pendeta ya, untuk memahami apa yang perlu diperbaiki dalam proposal ini ya.
Itu semua dalam rangka masukan-masukan yang perlu ditambahkan dari proposal ini. Kalau hasilnya kita tunggu dari akademik, apakah ini lanjut atau harus diperbaiki. Ya Pak ya. Ya. Baik, silakan Pak Febri yang bawa doa penutup ini. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, terkhusus dalam waktu kesempatan yang Tuhan mengizinkan bagi kami, bagi Bapak dosen kami yang menguji kami dalam sebuah proposal tesis, Pak Rahmat, Pak John, di tengah-tengah pergumulan kami untuk menggumuli wibawa jabatan tabisan ini, Bapak dosen menguji kami memberikan banyak masukan. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Karena pergumulan ini menjadi pergumulan yang bersama-sama kami menggumuli dengan Engkau, dengan ada solusi etis yang boleh kami sampaikan. Bapa di sorga, kami serahkan Bapak dosen kami ke dalam kasih-Mu, tuntut mereka dan beri mereka kesehatan, kekuatan yang daripadamu, agar mereka tetap bersuka cita di dalam tugas tanggung jawab. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak. Selamat ya. Lanjut ya.